Mereka tidak bisa menderita kerugian bodoh ini. Roma Hermawan mengangguk, memaksa dirinya untuk berpikir sejenak, dan berkata, "Ayah, ketiga keluarga ini sangat kuat. Jika mereka bisa bekerja sama, itu bagus, tapi aku tetap tidak merekomendasikan bekerja sama dengan keluarga Hadid." Lukas buru-buru bertanya karena heran, "Mengapa?" Roma Hermawan berkata, "Keluarga Hadid berada dalam situasi khusus, tidak hanya untuk generasi mendatang. Itu tidak buruk, dan ada orang-orang di posisi tinggi. Jadi meskipun mereka sangat tidak puas dengan keluarga Sucipto, mereka tidak mungkin bekerja sama dengan keluarga seni bela diri kita. Jika disebarkan, itu akan mempengaruhi reputasi mereka, dan tidak mudah menjelaskannya kepada dunia luar." Lukas tiba-tiba menyadari, dia berseru, "Tidak heran. Aku selalu merasa keluarga Sucipto sedikit kurang beruntung sekarang. Bisnis angkutan laut begitu besar dan kuat, namun tiba-tiba izinnya dicabut sehingga tidak bisa memberikan pemasukan uang bagi keluarga Sucipto. Otomatis pendapatan per kapita keluarga itu sangat berkurang drastis. Tampaknya itu mungkin salah satu cara balas dendam keluarga Hadid." "Iya," Roma Hermawan berkata, "keluarga Hadid pasti akan memilih metode yang masuk akal dan legal. Sekalipun mereka menggunakan aturan permainan, mereka harus berada dalam lingkup batasan yang wajar dan legal. Tapi di mata mereka, kami keluarga pencaksilat berjalan di wilayah abu-abu marginal masyarakat. Orang-orang ini pasti akan menarik garis yang jelas dengan kita." Lukas mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Sepertinya aku masih harus menemukan terobosan dalam keluarga Renza dan keluarga Gus saja." Setelah selesai berbicara, dia berdiri dan berkata, "Roma, dengan cara ini, aku akan memberikanmu transfer pribadi lagi. 10 miliar, Kanu pergi ke Semenanjung dan mencari berita atau tanda tangan lagi. Jika kamu masih tidak dapat menemukan raya kali ini, ayah menyarankan agarmu juga menghadapi kenyataan dengan tepat. Jika dia masih hilang, kamu tidak dapat melihat dirimu sendiri dan seluruh keluarga Hermawan menderita." Roma mengangguk penuh terima kasih dan tercekat, "Ayah, terima kasih." Lukas Hermawan melambaikan tangannya dan menasihati, "Jangan beritahu saudara-saudaramu tentang ini. Apakah kamu mengerti?" "Aku mengerti, ayah." Saat Roma selesai berbicara, telepon tiba-tiba berdering. Nomor aneh dengan ekstensi Jakarta. Dia sedikit terkejut, tetapi masih menekan tombol jawab, dan berkata, "Halo, siapa ini?" Di akhir panggilan sopan Devano, "Apakah itu Nona Roma Hermawan?" "Ini aku, siapa kamu?" Devano buru-buru berkata, "Halo, Nona Hermawan, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama keluargaku Devano Craven. Aku orang yang bertanggung jawab atas keluarga Renza di Jakarta." "Orang-orang dari keluarga Renza?" Roma dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia sedang berbicara dengan ayahnya tentang keluarga Renza, dan bahkan ayahnya ingin berhubungan dengan keluarga Renza. Dan perwakilan mereka menghubunginya sendiri. Mendengar bahwa itu adalah panggilan dari keluarga Renza, tidak hanya Roma yang tidak dapat mempercayainya, tetapi Lukas di sampingnya juga terkejut. Tepat ketika Roma terkejut, Devano bertanya, "Nona, apakah Anda nyaman untuk berbicara sekarang?" Roma segera sadar dalam lamunannya dan buru-buru menjawab, "Nyaman, tolong katakan." Devano tersenyum dan berkata, "Itu saja. Atas nama tuan muda kita, saya ingin mengundang Nona Hermawan untuk bertemu dan mengobrol. Saya tidak tahu apakah Nona Hermawan punya waktu untuk memenuhi undangan kami?" Roma bertanya dengan bingung, "Aku tidak tahu apa yang tuan mudamu ingin bicarakan denganku." Devano berkata, "Tentu saja ini obrolan bisnis. Kami memiliki ruang untuk kerjasama. Tuan muda, kami berharap untuk berdiskusi denganmu apakah keluarga Renza dan keluarga Hermawan bisa memiliki kesempatan untuk mengembangkan kerjasama yang mendalam." Roma tiba-tiba ragu-ragu.
Dia berencana pergi ke pantai Semenanjung untuk mencari petunjuk tentang putrinya. Pada saat ini, benar-benar tidak ada pemikiran bahwa dia ingin berbicara dengan tuan muda dari keluarga Renza tentang kerjasama. Tetapi ketika dia memikirkan situasi khusus keluarga, dia perlu menemukan keterikatan yang kuat. Jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Devano, kapan dan di mana tuan mudamu ingin bertemu? Jika kamu memberikan waktu, dapatkah aku membiarkan orang lain dari keluarga Hermawap datang menemuinya?" Devano berkata, "Tuan muda kita sekarang berada di Jakarta. Semakin cepat Anda bisa bertemu, semakin baik, tetapi jika itu orang lain, ayo lupakan." Tuan muda menelepon untuk wawancara dengan Nona Hermawan secara khusus. Ketika Roma Hermawan mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi malu. Dia akan pergi ke Semenanjung, tetapi Jakarta ke arah lain, jadi jika dia setuju untuk pergi ke Jakarta, dia pasti akan menunda rencana perjalanan untuk menemukan putrinya. Namun, ayahnya Lukas Hermawan buru-buru mengedipkan mata padanya dan memberi isyarat bahwa dia harus menyetujuinya. Melihat wajah ayahnya yang penuh dengan kegugupan dan pengharapan, Roma berjuang untuk beberapa saat dan harus berkata, "Baiklah, kalau begitu, karena tuan muda sangat memikirkanku, maka aku akan datang ke Jakarta untuk menemuinya." Setelah itu, dia buru-buru bertanya, "Aku di Batu. Bandara terdekat berjarak ratusan kilometer dariku, dan seharusnya tidak ada penerbangan langsung ke Jakarta saat ini. Jika secepat mungkin, aku mungkin bisa mencapai Jakarta besok. Bolehkah aku bertanya apakah tuan muda punya waktu besok?" Devano berkata, "Jika Nona Hermawan nyaman, saya dapat mengatur jet pribadi untuk menjemput Anda." Setelah jeda, Devano berkata lagi, "Ayo lakukan, Nyonya Hermawap, berikan alamatmu saat ini. Aku akan mengatur helikopter untuk lepas landas dari bandara terdekat untuk menjemputmu, dan kemudian mengatur jet pribadi untuk menunggu di bandara, dan helikopter akan menurunkanmu di sana. Setelah tiba di bandara, jet pribadi harus ada di sana. Saat itu, kamu bisa langsung naik jet ke Jakarta. Jika kamu terburu-buru, kamu akan berada di sini malam ini." "Sangat mendesak ya?" Roma tiba-tiba bertanya-tanya. Dia tidak mengerti. Dia tidak tahu mengapa tuan muda Renza sangat ingin melihatnya. Bahkan jika dia benar-benar ingin bekerja sama dengan keluarganya, tidak perlu terburu-buru. Karena menurut rencana Devano, transportasi sendiri untuk menjemput dan mengantarnya ke Jakarta. Biaya jutaan. Pertama, helikopter harus terbang sejauh 7 atau 800 km bolak-balik dan kemudian jet pribadi harus terbang lebih dari 5.000 km bolak-balik. Ini benar-benar langkah besar. Tetapi bagi Roma, jadwal kali ini sangat tepat. Karena dia awalnya berencana untuk pergi ke Semenanjung. Bahkan jika dia berangkat hari ini, berkendara beberapa ratus kilometer ke bandara pada malam hari, dan bandaranya tidak besar, tidak ada lebih dari 10 penerbangan di penghujung hari, jadi dia pasti tidak akan bisa pergi pada malam hari, jadi dia hanya bisa membelinya untuk hari berikutnya. Besok pagi pesawat akan terbang dulu ke Surabaya, dan setelah tiba di Surabaya pada siang hari, selanjutnya ditransfer ke Semenanjung. Dengan begitu, besok sore paling cepat mencapai Semenanjung. Namun, jika dia bisa pergi ke Jakarta dulu malam ini dan mengobrol dengan tuan muda Renza tentang kerjasama, tidak peduli apa pembicaraan kerjasama itu, dia harus bisa berangkat dari Jakarta ke Semenanjung besok pagi. Jakarta sangat dekat dengan Semenanjung, dan dibutuhkan lebih dari 1 jam dengan kereta berkecepatan tinggi. Oleh karena itu, ini tidak hanya tidak akan mempengaruhi rencana aslinya, bahkan akan lebih cepat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.